Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya mau coba share pengalaman saya beli harddisk garansi toko ya. Jadi kenapa saya beli harddisk itu? Karena pada saat waktu saya beli itu harganya itu bisa lumayan hemat 300.000 dengan garansi resmi tentunya di official store. Yang mana saya pikir itu harddisk ya memang harddisk garansi resmi tapi bekas gitu. Tapi ternyata itu ada hal lain ternyata di harddisk yang saya beli ini. Jadi kekurangannya adalah harddisk garansi toko itu eh, 1 tahun itu udah mati. Padahal pemakaian juga nggak terlalu berat menurut saya. Mau diklaim juga ya nggak bisa karena garansinya udah habis gitu kan. Tapi entah kenapa harddisk ini saya simpan lama, mungkin beberapa bulan. Saya coba, ternyata ternyata bisa dipakai lagi, terbaca gitu kan di komputer. Tapi ada hal aneh, nanti saya coba jelaskan hal anehnya itu apa. Nah, kalau untuk garansi resmi yang ini, yang di kiri, untuk yang garansi resmi ini kita bisa cek di webnya ya. Untuk Seagate itu enak, harddisknya bisa dicek di web untuk garansinya. Jadi untuk cara ngeceknya itu di sini ada serial nomor itu, jadi teman-teman kalau beli harddisk itu bisa dicek. Ini juga sama, ini juga bisa dicek. Nah, di video kali ini saya akan bahas juga ada beberapa tipe harddisk mungkin ya. Yang satu tadi garansi toko, terus kemudian garansi resmi, dan juga ada garansi resmi ini yang udah habis. Ini lumayan lama, 2012, tapi udah 10 tahun ini masih bisa dipakai. Dan juga garansi bundle. Jadi garansi bundle ini garansi mungkin barangnya resmi tapi dia dijual di sebuah sistem. Jadi misalkan kalau kita misalkan beli PC merek Lenovo misalkan atau merek lain, itu di dalamnya ada hard disk. Nah itu biasanya garansinya nggak bisa diklaim ke langsung ke si penjual ya, karena si penjual harddisk maksudnya, karena itu adalah sebuah bundle, sebuah sistem. Oke, kita coba cek dulu yang garansi resmi ya. Ini tadi serialnya udah dicatat semua. Cara ngeceknya itu gampang. Kita pindah ke layar komputer dulu ya. Oke, jadi kita akan cek semua harddisk tadi. Jadi serialnya udah saya tulis semua di ini, di sticky note. Untuk cara ngeceknya kita bisa langsung masuk ke browser. Masukkan aja kata kunci cek garansi harddisk, cek garansi. Nah, cek garansi Seagate. Nah ini ada urutan paling atas, kita buka. Oke, ini bisa di save aja. Nah di sini kita mau coba cek garansi yang pertama dulu, garansi harddisk yang resmi ya. Oke, garansi toko dulu. Garansi toko kita cek. Kita cek. Nah, ternyata nggak ada ini garansinya. Ini patut curiga harddisknya ada sesuatu yang sesuatu yang nggak biasa gitu. Oke, kita coba lanjut ke harddisk garansi resmi. Garansi resmi itu kayak gimana sih munculnya gitu kan. Kita cek. Nah, kalau untuk harddisk garansi resmi itu produknya itu muncul, tipenya ada, nomor modelnya ada, serinya juga yang tadi kita masukin juga muncul, dan garansinya pun dimunculkan kalau misalkan masih garansi ya sampai tahun 2025. Jadi masih lama. Oke, kita coba cek garansi yang lain. Nah, ini harddisk garansi yang bundle. Yang bundle tuh yang tadi yang beli kalau beli sama PC ya. Oke, kita coba cek. Nah, dia serialnya muncul, nomor modelnya muncul, jadi ini match sesuai dengan harddisk yang di produk ya, yang di body produk itu muncul, semua muncul, tetapi garansinya memang nggak ada informasinya. Entah itu udah habis atau memang ya nggak bisa diklaim langsung ke Seagate, ya itu saya juga belum tahu ya.
Oke, kita masuk ke produk terakhir. Ini garansi yang garansi resmi tapi udah expired. Nah, garansi yang udah expire, jadi yang tadi ya, yang 2012 itu, yang 10 tahun. Nah, ini udah serinya juga ada, nomor model ada, sama lah. Tapi garansi udah habis. Oke. Nah, untuk concern kita akan bahas lebih dalam mengenai hadis garansi toko ini ya. Jadi tadi dari serial pun kita udah curiga gitu kan, ini benar nggak hadis sigitnya Barakuda itu, atau bukan gitu kan. Nah, untuk ngeceknya secara fisik kita nggak bisa cek ya, karena nggak ada bedanya dengan hadis yang garansi resmi tadi. Dari serial pun dia nggak muncul di web. Nah, untuk cara ngeceknya kita bisa pakai software yang namanya Hadis Sentinel. Masukin aja di web kata kunci Hadis Sentinel. Nah, kita bisa pakai ini, nggak usah pakai yang pro ya, kita pakai yang trial pun nggak apa-apa, nanti muncul datanya. Oke, jadi tampilannya seperti gimana. Ini kebetulan softwarenya udah saya install, jadi kita buka. Tapi kalau yang trial dia nanti ada startup delay aja, mungkin 10 detik lah, nggak terlalu mengganggu sih. Tapi kalau teman-teman mau beli ya silakan. Nah, ini baru bisa di close. Oke. Nah, ini softwarenya namanya Hadis Sentinel. Hadis ini saya akan masukkan ke PC ya, untuk dicek dalamnya itu benar nggak, kayak gimana gitu. Oke, saya masukin. Nanti dia akan muncul di sebelah sini. Nah, ini dia udah muncul. Nah, ini. Oke. Hadis ini sebetulnya yang tadi saya bilang sebelumnya ini pernah mati ya, tapi entah kenapa dia bisa hidup lagi. Nah, ini udah pernah mati, tapi di sini dia kedeteknya excellent, nggak ada bad sector, nggak ada apa-apa, jadi kayak hadis yang normal aja gitu. Nah, tapi keanehannya adalah ketika kita cek informationnya, nah di sini, jadi hadisnya itu serialnya beda. Jadi serial yang di body dengan yang terbaca di komputer itu beda. Yang mana kalau misalkan kita cek di Seagate-nya, balik lagi ke Seagate tadi, periksa produk yang lain. Nah, ini serial yang saya dapat dari software Sentinel tadi ya. Itu munculnya produk yang lain. Nah, kalau di body dia tertulis Barakuda ya, yang speknya harusnya 7200 rpm. Tapi kalau di sini dia munculnya pipeline ini, hadisnya pipeline, tapi masih Seagate. Nomornya udah pasti beda, nomor serinya udah pasti beda. Nah, keanehan di sini. Yang hadis garansi toko, berarti hadis ini adalah hadis modif atau hadis servisan, karena serial yang tertera di body dengan yang terbaca di komputer itu beda sama sekali. Dan di sini pun kelihatan di speknya itu udah nggak sama. Seharusnya yang saya beli itu 7200 rpm, tapi di sini munculnya 5900, jadi lebih rendah dan lebih lambat tentunya. Nah, itu. Jadi kalau teman-teman beli hadis, itu saran saya hati-hati, mending invest di hadis yang benar-benar resmi saja. Karena kenapa? Pengalaman tadi saya itu kan setahun udah mati gitu kan. Bayangkan kalau misalkan teman-teman pakai PC-nya untuk simpen data yang penting, atau orang yang nggak tahu, ya udahlah beli aja, ternyata hadisnya seperti ini gitu kan. Jadi ya menurut saya invest lebih mahal 300.000 ya nggak apa-apa lah, daripada kejadiannya kayak gini. Untuk tokonya saya belum bisa ngasih tahu ya tokonya yang mana, karena saya
beberapa kali sih beli ini, jadi kurang tahu historinya karena nggak dicatat gitu. Baru tahu itu ya sekarang-sekarang, makanya saya coba share. Jadi itu aja. Jadi sarannya adalah kalau misalkan kita beli harddisk yang katanya garansi toko, ya bisa ada dua kemungkinan. Harddisknya misalkan satu garansi servisan seperti yang saya eh, dapat, atau memang harddisk garansi bekas tapi resmi gitu kan. Oke, paling itu aja. Semoga infonya bermanfaat dan semoga sehat selalu.